Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Arimi dengan NIM 2403582. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang cara pembuatan peta jangkauan rumah sakit menggunakan multiring buffer di ArcGIS. Nah, untuk stepnya kita download dulu datanya di Inagio Portal, baik peta RPI maupun jalannya. Lalu kita buka ArcGIS gitu ya. Dan kemudian kita add data dulu. Kita masukkan dulu SHP untuk jalannya. Kita cari dulu data SHP-nya di file. Nah, lalu kita klik OK. Kemudian kita masukkan data batas administrasinya gitu ya, yang telah kita download juga sebelumnya. Data administrasi yang saya gunakan itu tingkat kecamatan. Nah, sudah tampil. Kemudian sebelum kita memasukkan data yang lain, kita klik dulu untuk jalannya karena jalannya berada di luar batas administrasi. Kita buka tools clip, lalu kita masukkan datanya, lalu kita pilih file penyimpanan, lalu kita beri nama itu jalan, clip, dan save, lalu kemudian kita klik run. Setelah selesai, kemudian kita unchecklist untuk jalan yang sebelumnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita masukkan lagi data titik rumah sakit yang telah kita download juga. Kita cari dulu namanya, yaitu rumah sakit underscore PT gitu ya. PT itu apa? Nah, PT itu untuk menjelaskan bahwa itu bentuknya poin. Nah, lalu ini dia. Kita klik OK. Nah, maka telah muncul dan kemudian kita klik lagi seperti jalan tadi karena berada di luar batas administrasi kita gitu ya. Kita beri nama, lalu kita klik save dan kita klik run. Nah, sudah bisa kita unchecklist titik rumah sakit yang sebelumnya. Lalu kemudian di Geoprocessing Tools kita cari multiple ring buffer. Nah, setelah ada multiple ring buffernya, kita masukkan data yang telah kita masukkan tadi. Yang pertama itu jalan, lalu kita masukkan parameter jaraknya itu 100, 300, 1000, dan juga 1500 gitu ya. Nah, lalu kita unitnya kita ubah ke meter, kemudian kita pilih file penyimpanan, kita beri nama yaitu jalan buffer, kita klik save. Kemudian kita klik run. Nah, multiple ring buffer ini bertujuan untuk melihat jangkauan dari titik atau area yang kita masukkan datanya, dan kita bisa ngeliat sampai jarak berapa gitu bisa terjangkau. Kita tunggu terlebih dahulu karena biasanya multiple ring buffer ini cukup lama gitu ya prosesnya. Nah, setelah berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Nah, ada garis-garis yang warna biru itu menunjukkan jangkauan dari si jalannya. Kemudian untuk rumah sakitnya juga kita lakukan buffer gitu ya. Sama seperti tadi, kita masukkan jaraknya itu 1000, 2000, dan 3000 gitu ya. Kita ulang lagi untuk mengisinya. Nah, unitnya sudah sama, lalu kita berikan file name-nya yaitu buffer rs. Kita klik save, lalu kita klik run. Nah, sudah berhasil. Nah, bisa kita lihat itu ada lingkaran yang warna biru itu ya. Itu adalah hasil buffer dari si rumah sakitnya. Lalu setelah itu kita akan mengoverlay dengan cara intersect. Kita cari tools intersect, lalu kita klik, kita masukkan batas administrasi, buffer jalan yang telah kita buat, dan juga buffer rumah sakit yang kita telah buat gitu ya. Lalu kita pilih file penyimpanan. Nah, kemudian kita klik save gitu. Lalu kita klik run.
Nah, setelah berhasil gitu ya, kita bisa mematikan gitu ya si buffer-buffer yang telah kita buat sebelumnya gitu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke tools delete field untuk menghapus atribut tabel yang tidak diperlukan gitu ya di hasil buffer yang telah kita intersect tadi sebelumnya. Nah, di sini saya memilih untuk menghapus kode-kode yang ada di dalam kolom itu. Lalu saya juga menghapus bagian FID itu ya. Karena untuk atribut tabel yang itu tidak akan kita gunakan nantinya. Lalu kita klik run. Nah, telah berhasil gitu ya. Nah, atribut tabel yang kita pilih tadi sudah tidak ada gitu ya, bisa kita cek di atribut table. Nah, kode kecamatannya sudah tidak ada, FID-nya hanya ada tinggal satu gitu ya. Lalu setelah itu kita akan mengkelaskan jarak yang ada di dalam hasil yang kita buat tadi ya. Kita add field, lalu kita beri namanya kelas. Untuk data type-nya kita akan memilih text. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih save. Nah, atribut tabel yang baru sudah kita bikin. Kemudian kita akan mengisi atribut tabelnya itu ya, sesuai dengan pengkelasan rumah sakit yang telah kita cari referensinya sebelumnya gitu ya. Nah, seperti ini adalah pengkelasan dari lokasi-lokasi rumah sakit gitu. Jadi ada yang sangat jauh, dekat, atau semacamnya. Kemudian kita pilih select by attribute. Kita masukkan untuk kodenya yaitu distance. Lalu kita pilih 100 dan distance kedua untuk untuk rumah sakit gitu dengan jarak 1000. Kita apply. Nah, untuk kolom yang sesuai dengan angka tersebut sudah terblok gitu ya. Lalu kemudian di bagian kelas, di kolom kelas gitu ya, kita lihat ini bentuk parameternya atau bentuk klasifikasinya gitu ya. Untuk nantinya kita mengisi kelas atribut tabelnya sesuai dengan yang telah kita buat. Lalu untuk di kelasnya kita klik kanan, kita pilih calculate field. Lalu kita coba cari ke bawah gitu ya. Untuk menentukan nilai-nilainya begitu. Nah, di sini di bagian kelas lalu kita masukkan tanda petik, lalu untuk untuk kelasnya itu sangat dekat untuk jarak 100 di jalan dan 1000 di rumah sakit. Lalu kita apply. Nah, maka akan diisi secara otomatis untuk tabel si kelasnya. Dan lakukan hal yang sama gitu ya untuk tabel-tabel yang lain begitu. Kita ubah tiap distance-nya, baik distance maupun distance underscore 1. Lalu kita calculate field lagi, lalu kita ubah namanya menjadi dekat gitu ya, lalu apply. Nah, lalu dilanjutkan seperti itu sampai semua tabelnya terisi.
Nah, semua tabelnya sudah terisi begitu ya. Tidak ada yang kosong, sudah diberikan kelas semua. Lalu kemudian kita klik kanan, kita pilih ke simbologi. Untuk kategorinya itu kita pilih ke unique value dan kita pilih kelas. Dan kemudian kita atur warnanya untuk tiap-tiap kelas yang telah kita bikin gitu ya. Kita cari dulu warna yang cocok. Nah, saya memilih warna seperti ini. Lalu kita sesuaikan untuk posisi dari si warnanya. Yang sesuai biasanya dekat itu berwarna hijau, sangat dekat itu berwarna hijau, dekat itu warna kuning, dan jauh itu biasanya warna merah, begitu ya. Nah, kita sesuaikan, kita ubah warnanya. Kita sesuaikan lagi karena warnanya belum cocok. Nah, ini sudah kita ini ya. Lalu kita matikan saja yang hasil buffernya tadi, maka tampilan akhirnya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat gitu ya, jarak-jarak tertentu yang menghasilkan jangkauan dari titik rumah sakit. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya. Nah, lalu kita bisa juga mengubah base mapnya menjadi imagery agar bisa terlihat gitu ya, kenampakan nyata yang ada di lapangan gitu. Lalu untuk si batas stabilisasinya bisa kita no color, lalu outline-nya bisa kita tebalkan. Nah, bisa dilihat ya hasilnya seperti ini. Nah, untuk outline dari si jalannya juga ataupun buffernya juga bisa kita matikan begitu ya. Nah, mungkin di sini ada bentuk visualisasi peta yang telah kita buat sebelumnya gitu ya. Jadi di peta ini menjelaskan gitu seberapa jauh keterjangkauan dari fasilitas kesehatan yang telah kita buat sebelumnya terhadap warga sekitar gitu, dan juga terhadap jalan. Di sini juga kita bisa lakukan visualisasi kreatif seperti merubah base map ataupun menambahkan logo gitu, atau membuat deskripsi dari peta ini. Nah, peta ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk mendirikan fasilitas kesehatan baru yang dimana nantinya juga akan menunjang pelayanan pada masyarakat. Peta ini juga bisa menjadi gambaran tentang bagaimana fasilitas kesehatan itu bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.